Bapak kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, baik, Bu Vivi, sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, Oke. Terima kasih Bapak hari ini mengganggu waktunya untuk sedikit berbincang-bincang ya, mengenai literasi ini Pak. Iya. iya, iya, Sekarang ini kan saya juga prihatin ya Pak, kondisi para siswa itu untuk minat bacanya iya, itu iya, kan ya sedikit berkurang ya Pak. iya. Oke, bagaimana Pak menurut Bapak terhadap minat baca siswa-siswa di SMK 2 Pak? Saya kira tidak hanya di SMK 2 ya, tetapi di sekolah-sekolah lain itu juga kendalanya sama. Ya, itulah tantangannya sebenarnya Bapak Ibu guru harus mau berinovasi, mau kreatif sedikit. Nah, yang kenyataannya memang ini problem juga karena banyak Bapak Ibu yang nggak kreatif atau kurang kreatif. Saya kira itu sebuah tantangan. Gitu. Iya. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak? Sekarang kan anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya ya Pak, ketimbang untuk membaca gitu Pak. Yeah. Nah, kalau sekolah sendiri sebenarnya sudah lama ya kita memprogramkan atau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk menyediakan waktu khusus setiap mata pelajaran yang mereka ampu. Itu di awalnya ada semacam literasi. Ini sudah lama kita sampaikan. Ya paling tidak 15 menit. Ya. Tetapi di sana setelah kita pantau memang tidak bisa berjalan dengan efektif. Karena sekali lagi pemahaman Bapak Ibu guru terhadap literasi ini sangat berbeda-beda. Yang kita harapkan sebenarnya di literasi itu ada satu mungkin beberapa anak yang dia diberi tanggung jawab membuat sebuah reasoning dari hasil literasi yang hari itu mereka bicarakan. Nah, sehingga kemudian ada interaksi. Di situ juga bisa sebagai wahana untuk memancing keberanian anak untuk bisa berbicara, kemudian mendefend apa yang dia reason dari hasil literasi. Saya kira itu. Kalau itu jalan saya kira juga sudah lumayan bagus. Itu sih Pak ya. Iya. Untuk fasilitas Pak atau program-program yang sudah disediakan sekolah itu untuk memfasilitasi literasi itu apa aja ya Pak? Sebenarnya kita sudah lumayan banyak ya. Terakhir kita membeli e-book yang puluhan juta itu, tapi memang kemarin kita belum maksimalkan karena ketika saya coba kepingin tahu isinya juga katanya sudah disetting dan sebagainya, sehingga sampai saat ini e-book yang kita punya juga belum optimal. Kemudian tetapi untuk perpus digital sudah ada ya Pak ya. Iya, ini bagus sekali. Ini sebenarnya sekolah sudah menyediakan banyak ya Pak ya. Seperti koleksi buku di perpustakaan juga saya lihat sudah sangat komplit. Terus ada yang terbaru ada perpustakaan digital itu ya Pak, tapi memang pemanfaatannya belum maksimal. Baik Bapak, ini rencananya program yang saya buat untuk program yang berpihak pada murid itu ada namanya literasi digital Bapak. Ya, jadi ini untuk menangkap apa ya era digitalisasi di mana siswa-siswa itu kan sekarang lebih kepada HP oriented ya Pak. Apa-apa HP, ya. Membaca juga membaca status HP gitu ya Pak. Bermain game dan lain sebagainya. Nah ini dengan adanya literasi digital ini kita mencoba memanfaatkan melalui HP mereka. Nah itu nanti bisa tersambung dengan perpustakaan digital ya Bapak. Iya, mungkin nanti untuk perencanaannya memang dibutuhkan waktu khusus. Mungkin di setiap hari-hari tertentu Bapak, mungkin kita nanti membuat planning lagi. Kira-kira 15 menit di hari tertentu itu nanti bisa dilakukan literasi digital ini. Nah, seperti yang Bapak tadi jelaskan, mungkin ada sebuah pemantauan, alat pantaunya. Iya, mungkin bisa berupa jurnal Ligita gitu, atau nanti berupa buku yang berisi jurnal itu ya Pak. Terus satu lagi untuk menumbuhkan kepemimpinan murid itu mungkin bisa dengan menunjuk salah seorang untuk menjelaskan resume tadi ya Pak. Jadi tetap ada interaktifnya, ada feedbacknya dari siswa ya Pak. Saya kira itu kita bisa berkolaborasi saja karena kita sudah punya fasilitasnya, itu tinggal kita tindak lanjuti. Kemudian dengan sampaikan tadi ada penambahan semacam jurnal.
saya setuju itu. Ini sebuah strategi atau cara untuk dalam tanda kutip memaksa anak untuk mau membaca. Jadi nanti kita kolaborasikan saja. Nanti kita, karena setiap user ini kan harus di setting dulu. Nah, ini kan juga butuh waktu. Tapi nanti baiknya tetap kita schedulekan supaya semua bisa terregistrasi seperti itu. Dan kita sosialisasikan pada Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin nanti kita untuk langkah selanjutnya bisa berkumpul dengan ketua perpustakaan, Pak. Iya, dan Bapak Ibu dari jurusan-jurusan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai program kita ini. Iya. Terima kasih sekali Pak Wawan wawancara dan supportnya untuk kegiatan kita selanjutnya, di mana semoga aja program ini bisa berdampak positif untuk siswa, meningkatkan minat baca dan juga kepemimpinan siswa dalam pembelajaran. Iya, sama-sama Bu. Paling tidak juga ini ada semacam menjadi pemantik bagi Bapak Ibu guru. Betul. Bahwa program literasi itu enggak hanya anak suruh baca, kemudian sudah begitu saja, setelah itu lanjut ke materi berikutnya, enggak. Saya tetap berharap mau model yang kayak gimana pun, yang namanya literasi itu ada sebuah kegiatan yang memaksa anak dia bisa membuat sebuah kesimpulan dari yang apa dia baca hari itu. Betul, jadi berpikir kritis. Iya, disitulah yang keduanya melatih anak untuk dia berbicara. Karena kendala di kita adalah salah satunya anak-anak itu soft skillnya sangat kurang. Ya. Terima kasih Bapak, pembicaraan kita menarik sekali. Semoga kedepannya SMK 2 ini makin sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu undang anak-anak sebagai perwakilan kelas akan membicarakan mengenai literasi, mengenai minat baca. Iya. Sekarang itu kan Ibu melihat nih ya, juga dari hasil berbincang-bincang dengan Bapak Ibu guru, bahwa minat membaca anak-anak itu sekarang berkurang gitu ya. Hal ini disebabkan dengan ini udah adanya gadget itu ya. Jadi kemarin selama pandemi itu kan kita apa lewat gadget ya. Akhirnya kebiasaan itu kan sampai sekarang masih berlanjut ya. Anak-anak kan mending ketinggalan dompet ketimbang HP-nya kan? Iya. Jadi sekarang itu memang di era digital semuanya menggunakan handphone ya. Jadi untuk membaca itu anak-anak lebih suka membaca status atau bermain game mungkin lewat handphone ya. Ya kira-kira anak-anak minat baca itu gimana sih menumbuhkannya menurut kalian, itu menggunakan media apa ya sebaiknya ya? Menurut saya, bagaimana jika kita menggunakan gadget tersebut sebagai media literasi saja? Jadi memanfaatkan HP ya? Iya, memang kalau di tingkat SMK kan HP boleh ya dibawa untuk membantu belajar. Idenya bagus sekali nih. Jadi handphonenya tidak hanya untuk bermain game atau membaca status, tapi juga untuk literasi ya. Oke, bagus sekali nih. Terus gimana ya? Kalau misalnya ke perpustakaan aja gimana sih? Menurut saya sependapat dengan Putri ya Bu. Apalagi kalau kita kan kelasnya kebanyakan di lantai 3. Nah, terus kalau mau ke bawah itu kan membutuhkan waktu, apalagi saat di sana juga misalnya antri seperti itu Bu. Iya, jadi memang karena kalau mengunjungi perpustakaan itu jauh berarti ya. Iya. Misalnya ada waktu yang disediakan, misalnya di awal pembelajaran 15 menit cukup nggak untuk pinjam buku di perpustakaan? Menurut saya sih tidak ya, apalagi membaca buku itu harus seperti membutuhkan banyak waktu. Banyak waktu ya, betul. Jadi udah habis duluan kalau ke perpustakaan ya. Iya sih, memang sekarang muridnya kita aja 1.200. Harus misalnya semua berbondong-bondong langsung ke perpustakaan, mesti terjadi antrian gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya mau ke perpustakaan itu kurang memadai ya.
berarti mungkin sebaiknya malah menggunakan handphone ya. Terus kira-kira bagaimana, ada ide lain nggak? Jadi gini Bu, menurut saya itu lebih baik kita ada aplikasi itu Bu. Kalau saya biasanya membaca novel itu berbayar, jadi bisa sekolah itu mempunyai aplikasi untuk literasi digital gitu. Jadi siswa itu tidak perlu turun untuk ke perpustakaan dan mengantri gitu Bu. Jadi kita tinggal melalui handphone dan kita buat aplikasi gitu Bu, udah ada itu perpustakaan digital itu. Oh iya, bagus juga itu idenya ya Mas ya. Ya kemarin Ibu sempat ngobrol dengan Ibu Kepala Perpustakaan. Kata sekolah kita itu habis membeli program itu, perpustakaan digital. Berarti mungkin kita bisa manfaatin itu ya Mas ya. Iya betul. Daripada mungkin kalau kita baca itu, Ibu juga biasa baca yang novel elektronik itu loh. Hanya kan modelnya kita harus bayar, ya. Ibu juga berpikir, waduh kalau misalnya siswa pakai itu kan kurang ini ya, kurang pas. Terus bisa mencari informasi di blog-blog juga kan, kadang tidak valid ya sumbernya gitu. Wah bagus sekali itu Farhan idenya. Kita bisa memanfaatkan perpustakaan digital anak-anak. Terus kira-kira kalau misalnya ada program literasi itu enaknya di waktu kapan ya? Kalau menurut saya itu hari Rabu, kalau enggak Kamis Bu. Soalnya hari Senin kita upacara, hari Jumatnya kita kan ada senam, kalau enggak gotong royong yang bersih-bersih sekolah itu loh Bu. Jadi kayaknya efektifnya itu emang hari Rabu dan Kamis. Ada Rabu dan Kamis ya. Kalau enggak mulai dari Selasa mungkin Iya. Betul. Jadi hari waktunya itu kalau misalnya Senin kita udah upacara, otomatis kan waktunya udah sangat capek juga Nana ya. Terus Jumat juga ada gotong royong. Iya mungkin Selasa, Rabu atau Kamis gitu ya. Berarti maksudnya ini dijadwalkan itu lebih baik ya Nana ya, daripada maksudnya dibebaskan tapi dijadwalkan. Terus kalau untuk lebih efektifnya bagaimana Nana? Ada nggak ide biar program literasinya kita ini bisa efektif gitu? Ada ide dari saya. Kalau misalkan lebih efektif itu teman-teman membuat resume. Jadi membuat semacam catatan gitu ya, hasil apa yang dia baca hari itu ya. Oke, bagus juga itu. Atau mungkin semacam membuat jurnal juga bisa ya. Ya wah menarik sekali ternyata diskusi kita. Ya Ibu senang sekali nih bisa ngobrol sama anak-anak. Ya ternyata ide-ide dari kalian ini cemerlang sekali. Jadi memang harapannya pengennya sih bisa meningkatkan minat baca ya. Terus yang kedua, kita kan sudah punya aset, ya aset-aset yang ada di sekolah. Contohnya seperti buku-buku, perpustakaan, terus yang terbaru ada perpustakaan digital. Apalagi di era digital ini, anak-anak semua udah pasti bawa gadget toh. Ya, jadi bisa memanfaatkan gadgetnya tidak hanya untuk main game, untuk komunikasi, tapi juga untuk menambah literasi dan ilmu ya. Ibu sih harapannya ke depan minat bacanya ini bisa lebih baik ya. Terus mungkin nanti ada diskusi selanjutnya ya Nana. Mungkin nanti akan kita buat tim kecil gitu untuk misalnya kira-kira diskusinya kita literasinya kita itu besok temanya apa gitu. Ibu ingin sih dapat bantuan dari ini teman-teman murid-murid ya. Nanti untuk istilahnya membuat semacam jadwal untuk minggu ini kita literasinya tentang apa. Misalnya tema kepahlawanan atau tema apa gitu ya. Ya. Oke deh, terima kasih ya Nana. Nanti kita diskusi lagi di selanjutnya untuk merencanakan bagaimana kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Assalamualaikum. Rencananya Pak dalam nanti misalnya 1 bulan. Jadi anak-anak itu rencana saya mereka punya satu buku namanya buku literasi. Jadi ketika dia membaca nggak hanya hilang begitu saja, tapi ada semacam resume yang harus dia tulis. Kenapa? Alasannya biar serius baca bukunya. Kalau tidak ada resume, nanti kan nggak serius. Terus resume-nya itu dalam bentuk yang terserah, yang mereka sukai, misalnya dalam bentuk gambar, mind mapping, atau berupa tulisan. Dan itu dalam nanti 1 atau 2 bulan sekali akan diadakan reward oleh perpustakaan untuk siapa yang paling banyak misalnya membaca bukunya atau dilihat dari resume yang paling bagus gitu Pak. Terus itu ada bisa dicek oleh
wali kelas ini yang secara berkala ya. Iya. Ada pakar wali kelas. Iya, iya, betul. Kalau orangnya guru kan ganti ya sebenarnya, jadi ya bisa Iya. itu wali kelas ya. Wali kelas mungkin Bisa, ya. berapa hari sekali atau berapa minggu sekali itu di seluruh parok ke wali kelasnya. Wali kelasnya ya, betul Bapak. Nanti dalam 1 bulan mungkin wali kelas yang bisa memilih. Mungkin kira-kira nih buku resume mana nih yang paling menarik ya untuk diusulkan menjadi itu duta baca atau apa nanti. Perpustakaan ternyata sudah juga membuat itu karena dia juga untuk akreditasi A. Atau mungkin gini Bu, jangan cuma hanya resume saja, tapi mereka suruh menjelaskan bahwa selama sebulan ini saya membaca buku-buku kan tidak harus buku pelajaran kan enggak. Saya sudah membaca buku ini, resumenya saya ini, artinya untuk mendidik anak agar dia bisa ngomong di depan umum. Karena rata-rata yang kita temuin sekarang itu adalah anak tidak bisa bicara di depan umum. Jadi sekalian dilatih saja anaknya untuk dia saya menjelaskan begitu ya, menceritakan apa yang sudah dibaca. Kalau hanya resume kan mungkin setelah dia baca tulis selesai gitu. Tapi kalau harus menjelaskan kan mereka harus betul-betul mengerti gitu ya Bapak. Biar mereka ngomongnya juga lancar kan, artinya gitu. Iya, bagus Pak Arifin. Jadi itu setiap hari, pokoknya setiap Selasa dan Kamis. Selasa Kamis itu kan nanti dipanggil salah satu mungkin ya Pak, ya, dilacak gitu ya. Jangan urut absen, tapi nanti yang kita menyiapkan ya. Iya. Kalau acak itu harus siap semua. Iya. Dia harus menceritakan apa yang dibaca Betul. di hari itu juga. Di hari Nanti itu. kan semua harus. Oke, ya itu juga merupakan salah satu program saya selain literasi untuk menumbuhkan minat baca, itu juga untuk melatih kepemimpinan. Yes. Jadi kepemimpinan yang dimaksud adalah rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Ya terima kasih masukannya Pak Win, Pak Arifin. Kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Nanti gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya, jadi mau berbincang-bincang ini Bu tentang mengenai minat baca siswa. Iya. Ibu selaku kepala perpustakaan nih, kira-kira ada kendala apa Bu tentang minat baca anak-anak? Selama saya jadi kepala perpustakaan ini ya Bu Vicky, kayaknya memang minat baca anak-anak masih sangat rendah. Padahal buku-buku sudah saya penuhin ya, apalagi untuk novel-novel itu kalau tidak salah dengan perpustakaan yang lain kita jumlahnya lebih ya. Karena kalau namanya perpustakaan sekolah itu intinya sebetulnya hanya buku-buku pelajaran. Tapi kita berusaha untuk gimana menyenangkan anak-anak. Tapi yang pinjam selama ini kok kayaknya ya bisa dilihat itu saja gitu loh. Iya. Apakah ada pengaruhnya ya Bu? Maksudnya sekarang kan dengan adanya gadget gitu anak-anak mungkin lebih sering membaca HP-nya begitu ya Bu, membaca status atau apa ya Bu? Iya kayaknya juga berpengaruh juga. Makanya untuk itu kita juga berusaha untuk menyediakan e-book ya secara digital itu supaya anak-anak juga mau membaca melalui e-book yang kita sediakan. Dan itu pun sebetulnya sebelum akreditasi kemarin kita punya 300, kemudian kemarin beli di Edo sekitar 650, tapi ya itu yang baru bisa dibuka yang dari Edo. Iya. Berarti ada ya Bu, perpustakaan sekolah itu sebenarnya sudah menyediakan
ada selain perpustakaan konvensional seperti yang anak harus datang membaca di perpustakaan sini, ternyata juga sudah punya perpustakaan digital ya Bu ya. Iya. Baik Bu, tadi saya mendengar Ibu sudah jelasin bahwa kita tuh udah punya perpustakaan digital ya Bu. Sejauh ini berarti belum maksimal ya Bu pemanfaatan tentang perpustakaan digital ya. Ya, karena masih sosialisasi. Karena itu kan kita pembeliannya itu baru akhir Tahun kemarin. tahun 2022. Jadi Baik. masih pembenahan untuk ininya ya apa namanya Penomorannya. Oh baik. Begini Bu, rencana kan saya ini ada program namanya program Ligita, literasi digital. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa saat ini itu kan anak-anak tuh malas membaca ya Bu. Anak-anak lebih pada berpusat ke HP-nya gitu ya. Di era digital ini mereka lebih banyak lah aktivitasnya menggunakan HP. Maka sebenarnya ini bagus sekali kalau misalnya perpustakaan tuh udah punya perpustakaan digitalnya, kita bisa maksimalkan dengan program literasi digital ini Ibu. Iya. sangat senang sekali. Ini kayaknya bisa berkolaborasi. Betul, dengan adanya program ini nih ya memang baru perencanaan Ibu. Nanti kita susun bersama bagaimana nanti pelaksanaannya ke depannya. Nanti kita mungkin bisa kumpul-kumpul lagi ya Bu. Iya, untuk melakukan sosialisasi bersama-sama sehingga program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, siap, kita tunggu. Karena untuk pengembangan perpustakaan ya kita pokoknya maksimalkan lah. Betul ya, mungkin nanti butuh bantuan ini ya Bu, kan kalau perpustakaan digital mesti ada adminnya ya. Iya, mungkin nanti kita butuh berkolaborasi bersama Bu Iwi dan adminnya perpus. Siap, oke. Iya, terima kasih banyak Bu Iwi. Sama-sama. Selamat beraktivitas ya. Makasih Bu Vicky. Ya.